Huawei Indonesia baru aja rilis TWS dan smartwatch terjangkau mereka buat tahun 2023. Dan good news-nya adalah selain harganya affordable, banyak improvement yang dikasih di sini. Yo, what's up guys, and welcome back to Bensin Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, ini dia ada dua wearables baru dari Huawei. Pertama ada smartwatch seri GT, paling ringannya Huawei, Watch GT 3 SE. Dan juga ada TWS di bawah 1 jutaan, tapi punya fitur yang jempolan, Huawei FreeBuds 5i. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari smartwatch-nya dulu aja. Huawei GT 3 SE ini adalah masih dari lini GT seriesnya Huawei, tapi ini tuh yang paling enteng bisa dibilang ya. Tapi tetap walaupun enteng, dia ngasih fitur yang khas dari kakak-kakaknya, kayak misalnya baterai itu bisa awet sampai 2 minggu, ada 100 lebih mode olahraga, plus ada juga layar AMOLED yang cakep. And this is it, Huawei Watch GT 3 SE. Nah, ini ukurannya dia diameter 46mm dan slim profile banget. Layarnya ini 1,43 inci dengan resolusi tajam sampai 326 pixel per inch. Dan ada satu tombol untuk shortcut dan dua digital crown yang sayangnya nggak bisa diputar-putar ya. Jadi mostly operasional dari smartwatch ini tuh lewat touchscreen yang berbasis di Harmony OS. So, pasti pakai di tangan sih, emang diameter 46mm cukup gede kelihatannya ya. Terlihat pas di lengan gua ini sih sebenarnya masih pas, lengan gua ini ukurannya 190mm. Cuma memang karena smartwatch ini tuh slim banget ya, feel dipakainya tuh kayak enak sih, enteng dan nyaman gitu. Strap silikonnya juga asik banget, lembut di tangan. Beda kayak kalau smartwatch yang gede gitu, umumnya ya yang rada bulky pasti agak berasa di tangan. Nah, materialnya ini mostly memang pakai hard plastik, tapi bukan plastik abal-abal lah, bisa dibilang kerasa solid dan kokoh banget. Huawei bilang ini beratnya tuh paling enteng di antara smartwatch-nya GT series, dan pas gue timbang emang bener itu di sekitar 35 hampir 36 gram. Lebih ringan dibandingkan smartwatch special running Huawei, yaitu yang Huawei GT Runner, beratnya itu di 38,5 gram. Nah, buat gue sendiri, bobot smartwatch itu tuh penting banget karena kalau dipakai berat, terutama kalau kalian yang sehari-harinya sering olahraga ya, itu pasti bakalan nggak nyaman. Apalagi misalnya yang banyak gerakan kayak lari gitu kan. Nah, di GT 3 SE ini guys, itu ngebantu banget buat kita bisa fokus ke performa olahraga kita tanpa keganggu sama bobot smartwatch-nya. Ya bisa dibilang kayak nggak pakai smartwatch ini tuh. Dan walaupun dia tipis plus enteng, smartwatch ini juga tetap punya sertifikasi 5 ATM water resistant, jadi aman buat dibawa berenang-berenang gitu ya, tapi nggak bisa dibawa diving. Fitur-fitur olahraga juga cukup lengkap. Di sini ada 100 lebih mode olahraga yang teruji di labnya Huawei. Ini yang cukup bikin beda karena Huawei itu punya laboratorium sendiri bisa dibilang, yang khusus emang ngetesin keakuratan mode olahraganya yang ada di smartwatch-nya mereka. Selain itu juga GPS tracking, ada sensor-sensor wajib kayak heart rate sensor, SpO2, ada VO2 juga, sleep monitoring, stress monitoring, dan buat cewek ini juga menarik yaitu menstrual cycle itu ada di smartwatch ini. Yang nggak ada di sini tadi seperti yang gue bilang itu adalah fitur diving yang mana cuma ada di seri Huawei Smartwatch GT 3 yang Pro. As always, buat smartwatch Huawei itu pairingnya ke smartphone via aplikasi Huawei Health. Itu juga compatible buat semua smartphone mulai dari iOS, Android, dan juga pastinya Harmony OS-nya Huawei. Nah, satu yang menarik terutama buat kalian yang suka bingung nih pilih watch face adalah sekarang tuh udah ada fitur namanya Outfit Match. Jadi dia tuh di DIY style nama watch face-nya, kalian bisa masukin foto outfit atau foto dari lingkungan atau color palette yang kalian pengen. Itu dia akan ngasih beberapa pilihan watch face yang terinspirasi dari warna atau motif dari outfitnya tadi. Nah, ini beberapa fitur menarik lainnya kayak fitur angkat telepon atau speakerphone itu bisa dari smartwatch ini, bisa balas notif SMS juga, WhatsApp juga bisa pakai emoji, dan ada storage juga. Ini bisa masukin lagu sampai total 500-an ke dalam sini, MP3 ya, dan kalian juga bisa pairing earphone Bluetooth langsung buat dengerin lagu. Nah, in terms of baterainya sendiri, selama gue pakai ini ya, selama seminggu terakhir, ini masih kurang lebih sama lah dengan smartwatch Huawei lainnya. Baterainya tahan lama gitu, karena dia pakai Harmony OS yang emang efisien energi. So far ini gua pakai buat olahraga, sempat kemarin 2 hari badminton, dan kalau kita pakai buat olahraga itu bisa berkurang sampai 12-13% dalam satu sesi, satu hari itu bisa dibilang ya. Jadi lumayan cepet, tapi kalau kalian nggak olahraga buat sehari-hari itu paling kurang sekitar 7-8% maksimal dengan always on display yang hidup ya. Kalau kalian mau hemat lagi ya matiin aja always on display-nya, karena rise to wake-nya ini juga responsif banget. Chargingnya ini bisa pakai charger bawaan, itu kalau pakai 1,5 jam bisa full, atau kalau kalian kepepet banget dan kalian yang pakai smartphone-nya Huawei itu ada fitur reverse wireless charging kayak Huawei P50 Pro, itu bakalan bisa ngecas si Huawei Watch GT 3 SE ini juga.
Paling satu hal yang menurut gue perlu diimprove adalah intensitas dari motor getar si Huawei Watch GT3 SE ini, yang karena bodinya tipis kayaknya berasa kenceng banget di tangan gitu. Semoga bisa dituning dikit lewat software update-nya Huawei. Oke, itu tadi untuk smartwatch-nya. Sekarang kita lanjut ke TWS. Dan yes, ini dia Huawei FreeBuds 5i yang selalu menarik dari seri ini, karena seri i ini tuh ngasih value for money, bisa dibilang yang oke banget. Nah, kali ini mereka ngasih fitur yang terbilang killer di segmennya, yaitu fitur high-res audio alias lossless audio. Ini banyak banget yang komen selalu ya kalau bahasin TWS ya. Bang, ada fitur lossless audionya nggak? Nah, di sini ada dan harganya affordable. Biasanya tuh fitur-fitur ini tuh ada di TWS yang harganya menyentuh naik di angka 2 juta gitu kali ya. Ini di bawah 1 juta gitu guys. Dan gue juga ingat waktu itu pertama kali gue nyobain seri yang ya FreeBuds yang Huawei itu 2 tahun lalu, FreeBuds 3i itu waktu itu ngasih fitur sekelas TWS yang bahkan 3 kali harganya waktu itu ya, dengan sound quality yang juga oke banget. Dan sampai sekarang itu TWS itu actually masih dipakai sama bokap gua karena dia emang suka banget gitu. Yang baru di sini adalah pertama, desain. Nah, sekarang desainnya bisa dibilang kayak makin kecil dengan case juga yang punya kayak tekstur gitu ya di case-nya ya, yang pas dibuka ini hinge-nya tuh solid banget. Kecil tapi tetap mempertahankan fitur-fitur kayak sebelumnya, misalnya active noise cancellation, itu juga ditingkatkan, awareness mode juga ada, custom control via software, dan ya pastinya juga kalau ada software bisa update lewat Huawei AI Live-nya. So, pasti yang bikin penasaran dari kalian adalah si lossless audio sendiri, dan gua udah tes ya di beberapa smartphone, dan rata-rata smartphone-nya Android itu support sama si LDAC ya. Dan seperti yang kalian tebak, Apple yes nggak support, jadi nggak guna kalau kalian pakai ini di smartphone Apple. Catatan pentingnya adalah settingan LDAC tadi itu harus kalian aktifin dari settingan Bluetooth smartphone kalian, bukan dari aplikasi AI Live-nya ya. Jadi in terms of sound sendiri, gue coba itu bandingin A/B testing lewat Apple Music lossless, dan memang kerasa gitu di format lossless audio itu perbedaannya tuh kayak berasa gitu ya, kayak ada di bassnya itu nggak distorsi, dan juga vokalnya tuh jauh kayak lebih clear, lebih crispy gitu ya, walaupun emang itu gue kayak mesti dengerin banget gitu guys buat ngerasain bedanya gitu sampai merem-merem. Jadi ya bedanya memang termasuk beda, tiap orang beda-beda kali ya, bisa notice sebeda sejauh apa ya kayak gitu. Kalau kuping gue bukan yang audiophile banget, jadi ya take it with a grain of salt gitu. Dan in terms of soundstage sendiri, TWS ini juga menurut gue cukup wide ya, cukup lebar. Kualitas suaranya juga bisa dibilang V-shape, jadi bass heavy, bassnya tuh bulat, dan vokalnya juga clear. Jadi buat mayoritas orang gue rasa ini bakal enjoyable. Next, active noise cancelling. Ini yang dikasih juga termasuk deep. Gue tes dengan metode testing yang gue puter suara mesin pesawat ya depan muka gue pakai speaker gitu. Dan harus gue bilang ini ke cover sekitar ya 70-80%. Tapi pas skenario yang lebih realistik buat sehari-hari, yaitu suara kafe yang berisik, ini justru lebih berasa keredam suaranya. Jadi harusnya cocok buat kalian yang suka kerja di luar. Nah, aplikasi Huawei AI Live sendiri dia ngasih fitur yang cukup banyak juga, misalnya dual device connection. Itu kalian bisa konekin device berapa biji sekaligus, dan kalian bisa setting langsung. Pilih device-nya yang terdaftar apa, dan yang mana mau kita pakai tinggal diklik aja dari aplikasinya. Setahu gua fitur ini tuh biasanya ada di TWS yang premium. Nah, satu lagi yang gua salut adalah dari segi kontrol, dimana kalian tuh bisa custom, dan juga ini udah bisa swipe up and down untuk volume kontrolnya. Jadi kalian bisa nggak harus keluarin dari HP ya, langsung swipe down aja, dan ini juga responsif banget. Udah gua coba, oke. Cuma memang sayang untuk tab-nya itu cuma bisa double tap aja ya, sama tap and hold gitu. Jadi nggak ada single tap, yang mana akhirnya gue pakai double tapnya tadi untuk next and rewind. Sedangkan kalau mau pause ya gue copot aja salah satu earbuds-nya, karena udah ada sensor auto play pause di TWS ini. Oke, beberapa testing lagi kayak delay itu aman ya, dipakai nonton YouTube, dipakai main game, ya game ada sedikit delay bergantung ke gamenya, tapi masih cukup acceptable. Dan kalian juga sebenarnya bisa pilih connection priority di aplikasinya ya, biar dia itu kalian bisa pilih sound quality atau koneksi yang lebih stabil. Dan dari segi durability sendiri, Huawei FreeBuds 5i juga sudah certified IP54, jadi aman kena percikan air. Buat kalian yang nggak suka olahraga, ini juga bakalan jadi kombinasi yang oke dengan smartwatch-nya. Sedangkan untuk baterai, nah ini yang agak tricky ya. Pas gue aktifin mode LDAC itu baterainya lumayan sih guys. Gue cuma dapat sekitar 4 jam kali ya kalau di total-total. Tapi kalau mode yang standar itu bisa sampai 6-7 jam dengan ANC. Total-total dengan case yang baterainya 410 mAh ini bisa total sampai 28 jam di mode normal. Dan gak lupa juga ada mode fast charging, 15 menit charging bisa 4 jam audio playback.
Jadi ya balik lagi aja ke pemakaian masing-masing. Kalau kalian nggak dengerin lagu yang lossless, LDAC-nya matiin aja, biar lebih hemat. So, yes guys, I think itu tadi dua buah produk Huawei yang wearables yang ada di Indonesia dan dua-duanya ngasih fitur yang canggih di harga yang terjangkau. Buat kalian yang lagi nyari smartwatch ini dan mungkin baru transisi ya bermigrasi dari earbuds yang kabel ke TWS, dua produk ini bisa jadi pilihan yang oke banget dengan value for money yang mantap. Untuk Huawei Watch GT3 SE ini dijual di harga 2,199 juta rupiah dan selama masa promo ini dia juga dapat spesial ada digital body scale yang atau timbangan digital seharga Rp399.000. Nah, kalau untuk Huawei FreeBuds 5i ini juga spesial banget. Gue inget kemarin gue beli yang versi 3i itu di harga 1,3 jutaan. Kali ini dengan fitur yang lebih banyak, lebih high-end tadi Huawei ngebanderol si FreeBuds 5i ini di harga di bawah 1 juta rupiah, kembali 1000 atau di harga 999 juta rupiah. Again, ini selama periode promosi, ada bonus juga silicone case, ditambah after sales-nya juga oke banget. Kalau kalian kehilangan ya amit-amit, kalian bisa beli ini secara terpisah. Tapi ya hopefully jangan sampai hilang gitu kalau bisa ya. So yes, segitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol, komen kalau kalian ada pertanyaan, dan jangan lupa juga subscribe, hidupin notification-nya biar kalian gak ketinggalan video-video yang menarik tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao! Tapi ini hinge-nya emang mantep banget sih. Pakem gitu, berbobot, tebel.